Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast FEB UIA bersama saya Ihsan Asyafiyah. Gimana nih kabarnya teman-teman nih di rumah? Semoga pada sehat-sehat semua ya. Oh ya, for your information ya, FYI nih ya. Ini adalah launching podcast di FEB UIA. Yang belum tahu nih FEB UIA ini apa kan? FEB UIA itu adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Asyafiyah. Jadi karena ini launching podcast di FEB, kita langsung mengundang tamu yang sangat berpengaruh di Universitas Islam Asyafiyah, terutama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kita langsung sambut aja Ibu Median Wilestari SEAK MM MSICA. Gimana Bu kabarnya Bu? Bu, gimana Bu kabarnya Bu perjalanan? Ketika mendengar Ihsan mau launching podcast ini langsung saya tersentak dan merasa tersanjung. Aduh, saya juga tersanjung Bu, Ibu udah mau datang ke sini. Alhamdulillah kabarnya sehat dan disampaikan sebagai orang berpengaruh enggak juga, tapi yang lebih banyak berada di kampus iya. Iya. Aduh. Ini Bu sebelumnya terima kasih nih Bu, Ibu mau datang, mau menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kita untuk launching podcast di FEB ya kan. Jadi Bu sebenarnya nih podcast ini sangat penting Bu buat Fakultas Ekonomi dan Bisnis nih Bu. Betul. Soalnya nih Bu dalam kota podcast nih Bu ya. Aslinya itu Asyafiyah Bu. Kalau mau tahu nih Bu sebenarnya Bu. Betul. Asyafiyah. Iya. T-nya apa tuh San? Aduh, T-nya belum kepikiran juga. Makanya nih Ibu harus mendukung nih Bu acara-acara Sangat, seperti ya, ini Bu. pasti. Itu. Jadi Iya. hadirnya saya di sini dalam rangka itu memang saya paling tidak apresiasi buat Iya, Bu. teman-teman Iya, dan Bu. Terima mahasiswa kasih, ini Bu. luar biasa. Bagi Iya, Bu. saya Terima ini kasih, sudah Bu. kekinian yang memang mengikuti zamannya. Iya. Kalau zaman saya dulu podcast ini nggak pakai potnya mungkin saja, jadi hanya informasi tentang seperti di radio saja, Oh. nggak kelihatan wajahnya Ihsan dan saya di sini, tapi yang terdengar hanya suara. Tapi Ya, kalau Bu. yang sekarang sudah luar biasa dan memang harus seperti itu. Mungkin potnya tuh di luar-luar di pinggir jalan gitu ya Bu. Nah, ya Bu, jadi karena ini launching podcast itu makanya kita mengundang Ibu Dekan, Ibu kan selaku Dekan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan sebenarnya kita bahasannya nggak terlalu ini sih Bu. Lebih kayak kita tuh mau mengenal sosok Ibu Median tuh seperti apa, mau lebih kenal gitu. Ya apa ya? Sebenarnya kan kita mau ngebahas tentang pengalaman Ibu gitu. Sebelum ke situ, saya mau tahu nih Bu, dulu tuh sebelum Ibu masuk ke dunia akademis nih, cita-cita Ibu waktu kecil tuh apa Bu? Ihsan pasti nggak percaya kalau sampaikan. Saya percaya aja Bu, orangnya percaya. Ini San, ini cerita jangan disampaikan ke yang lain ya, San, Iya, hanya Bu. berdua saja kita yang tahu. Tutup kamera dong, tutup kamera. Jadi dulu itu cita-citanya malah mau jadi guru TK, San. Oh, gue TK jauh juga Iya. Bu jadi dosen. Betul, hampir dekat kan sebenarnya, Iya, hanya sama beda masih guru, versi. iya. Itu pengalamannya itu ketika waktu itu kalau zaman saya kuliah dulu ada namanya KKN. Oh. Kami ditempatkan di KKN di tempat di suatu desa Hmm. yang ya kalau dibilang terpencil ya terpencil. Jadi kalau mau mandi pun masih pakai gantian karena harus membentang kain agar Oh, tidak terlihat. iya. Nah di sana ada yang namanya TK. TK itu Taman yang- kanak-kanak. Taman kanak-kanak yang hanya kurang lebih 5 sampai 7 orang waktu itu. Tapi yang menariknya apa? Mereka ke sana itu dengan semangat yang luar biasa. Dan satu hal yang membuat saya tersanjung dan terharu, saya itu diposisikan sebagai guru yang luar biasa. Saya itu pintar apapun, kecuali satu, Apa tuh Bu? nggak bisa nyanyi. Tapi dengan seperti itu membuat saya merasa ini profesi yang luar biasa ketika bisa membuat mereka merasa bangga, membuat mereka merasa bahagia, kita ada bersama mereka dan memberikan sesuatu untuk mereka sebagai ilmu walaupun sederhana saja Iya, gitu. Bu. Nah, Saya- ketika itu tuh maunya jadi guru TK aja deh habis kuliah. Iya, saya pikir tuh Ibu cita-cita yang mau jadi guru TK dulu tuh karena suka anak kecil, saya gitu Bu. Enggak, Oh, saya gitu. dulu itu kalau di rumah termasuk yang sudah kecil San. Oh. Jadi maunya saya yang diperhatikan. Tapi Iya. ketika membagi perhatian dengan orang dan mereka juga menyukainya kayaknya bahagia begitu. Iya, benar-benar. Jadi setelah selesai kuliah mau menjadi guru TK, tapi orang tua malah bingung. Kenapa harus kuliah sampai S1 dan kemudian S2, mau jadi S2 segala kalau hanya jadi guru TK, katanya begitu. Nah, ternyata itu tuh yang memang menjadi inspirasi untuk bisa menjadi dosen pun mungkin seperti itu. Oh, gitu. Iya, Bu.
Kalau boleh cerita lagi cerita ya kan biar Ihsan merasa lebih kenal dan saya lebih pamer sama Ihsan, maksudnya begitu ya. Jadi ketika selesai kuliah juga posisinya untuk menjadi dosen pun belum kepikiran sebenarnya. Jadi kan saya waktu itu memang tamat jurusan akuntansi juga, maunya bekerja sebagai akuntan publik. Dan saya sudah bekerja tuh di kantor akuntan. Tapi ketika mendapatkan yang namanya situasi kerja pagi ketemu pagi, aku nggak menarik lagi begitu. Jadi artinya untuk menjadi dosen itu sebenarnya memang awalnya sebagai suatu keinginan untuk melanjutkan cita-cita yang lama, menjadi guru, tapi dengan posisi yang lebih dianggap familiar oleh masyarakat. Nah, alhamdulillah Asy-Syafi'iyah waktu itu ada waktu dekannya masih Pak Markidi. Oh ya, Pak Markidi ya, masih ingat ya, sebelumnya. beliau masih dosen sendiri dan kita masih ada Masih ngajar juga masih ya, Bu? ngajar. Beliau yang menerima saya pada saat itu. Iya Bu, tapi kenapa jadi dosen Bu? Kan maksudnya bisa jadi guru sekolah gitu Bu, atau mungkin emang apa namanya ingin menerbitkan bibit-bibit baru gitu enggak tuh enggak sehebat itu gitu. Dulu itu menjadi dosen karena memang yang tadi saya sampaikan, kalau untuk bekerja di kantor yang saya sudah alami dan saya jalani dalam posisi sebagai seorang staf dan karyawan, itu memang benar San, pagi ketemu pagi lagi, sampai lupa kapan terakhir tidurnya itu gitu. Karena memang kantor akuntan pada saat itu loh San, memang luar biasa kalau dapat yang namanya waktu ketika kita harus mengaudit pada akhir tahun. Susah Bu ya ininya. Tapi kalau yang sekarang sih mungkin enggak lagi, karena kan udah banyak banget teknologinya, dan mahasiswa sekarang kan justru lebih familiar dengan hal-hal yang lebih mudah untuk menjalani pekerjaannya. Nah, menjadi dosen itu pertamanya ketika sudah mencari posisi yang lebih nyaman sebenarnya. Jadi ketika saya termasuk yang, kalau untuk ukuran anak Jakarta, saya waktu itu masih dianggap kurang gaul, jadi taunya hanya informasi melalui koran. Belum ada HP Bu? Sudah ada. Cuman kan internet nggak sehebat sekarang. Iya, benar. Jadi masih berlangganan koran, dan ketika di koran itulah kita masih mendapatkan yang namanya iklan tentang universitas melalui koran. Oh, dari koran tuh ya. Bu ini ya. Jadi Universitas Islam Asy-Syafi'iyah ini luar biasa dulu iklannya. Jadi termasuk yang banyak dan cukup besar. Kalau di Jakarta, tinggal di daerah Jakarta Selatan. Nah, ini kan daerah Jakarta Timur masih berdekatan. Jadi Universitas Islam Asy-Syafi'iyah itu iklannya itu hampir 1/4 halaman koran waktu itu. Dan saya lihat ini kampus luar biasa, Asy-Syafi'iyah, Islam lagi. Jadi kalau dalam memberikan sesuatu yang lebih baik, mungkin di sini mungkin lebih eksis, saya pikir begitu. Jadi waktu itu membuat lamaran menjadi dosen itu dibuat dengan semangat, mudah-mudahan ada kontribusi yang saya berikan kepada lembaga pendidikan, karena dalam hal ini saya memikirkan jadi dosen itu seperti guru TK yang waktu itu gitu loh. Jadi bertemu dengan mahasiswa, bertemu dengan mahasiswa, merasa dekat dengannya, bercerita menjadi anak muda juga, kan begitu ya. Cuman paling bedanya ini ya, kalau mahasiswa tuh kadang suka ada seumuran gitu. Maksudnya beda umurnya beda. Itu yang menarik itu San. Yang bicara ketika seumuran itu kan waktu kurang lebih 2 tahun sehabis kuliah, ya selesai kuliah ya paling tidak ya 2-3 tahun di atas Ihsan umur sekarang lah berarti. Kalau usia masih muda memang waktu itu. Kalau yang namanya profil mungkin ya imut-imut seperti kalian juga inilah, seperti ini. Masuk ke ruang kelas waktu itu sebelum jadi dosen, saya juga pernah sempat jadi asisten sebelumnya. Nah, menariknya memang di situ San. Ketika kita masuk pertama kali, itu pandangan pertama tidak menggoda sama sekali. dianggap tidak berpengalaman, ini mahasiswa dari mana, siapa, kan begitu. Jadi memang di situ tantangannya, menjadi percaya diri ketika masuk pada ruang yang semua orang ingin memuji untuk memperhatikan kita. Nanti kalian pun juga mungkin akan mengalami hal yang sama gitu loh. Jadi masuk pada sesuatu yang baru, tapi harus punya yang namanya keyakinan untuk percaya diri. Nah, saya modalnya cuma itu doang itu. Jadi artinya masuk pertama meyakinkan diri bahwa kita mampu dan bisa, dan mendapat perhatian mereka itu. Iya, saya juga bingung juga Bu, dulu kan masih kecil, masih SD gitu, cita-citanya menjadi dokter gitu kan, menjadi astronot, pilot ya Bu ya. Makin kesini cita-cita klasik banget itu. SD, SMP makin kurang ya kan. Terus SMA makin berkurang, sekarang jadi bingung mau jadi apaan ya.
Jadi bingung gitu kan. Sekarang jadi podcaster gitu. Iya ya. kayaknya jadi podcaster cita-cita saya deh. Mari kita rubah cita-cita. Iya. Yuk. Itu ibu masuk ke dunia akademis itu sejak tahun berapa bu? Kalau boleh tahu. Kalau persisnya itu di Universitas Islam Asyafi ini tahun 2000. Oh pas mulai masuk ke Ya. ASAP ya. Tahun 99 itu istilahnya itu dalam proses menjajaki situasi. Kan saya memang selesai tahun 97, kemudian 2-3 tahun bekerja di kantor akuntan publik, dan tahun 2000 baru memutuskan untuk ke dunia pendidikan. Jadi masuk Asyafi ini tahun 2000 saya. 2000 saya baru ini bu, baru mau keluar tuh. Saya 2001 itu lah ya. Belum keluar, kawan. Iya belum keluar tuh, baru dibikin kan tuh. Jadi kurang lebih udah 22 Baru niat tahun tuh. nih saya di sini. Iya, nih. Bu, ya, udah Nggak lama berasa juga, Bu, ya. banget ya. Betul. Iya udah nggak berasa juga tuh. Tapi berarti tantangan menjadi awalnya kan menjadi dosen, terus sekarang menjabat sebagai dipercaya jadi dekan ya bu ya, dekan fakultas. Itu tantangan terberatnya itu apa, salah satunya tantangan yang tadi itu? Kalau dekan Atau ada fakultas tantangan yang itu terberat? tambahan, namanya pekerjaan Iya, tambahan. bonus ya, Bu, ya? Bonus saja. Karena kebetulan karena tahu tadi kalau menurut Isa kan udah lama, mungkin yang perguruan tinggi atau universitas juga merasa ini kalau udah lama ya udah posisinya diangkat untuk posisi yang lebih mengayomi, mungkin begitu. Jadi kalau untuk yang menarik itu sebenarnya profesi dosen itu, San. Jadi artinya ketika kita mempunyai yang namanya idealisme untuk menyampaikan sesuatu yang kita anggap baru bagi mahasiswa, itu kadang menjadi menarik ketika kita menyampaikan dan mahasiswa mengerti, itu bahagia banget tuh rasanya. Iya bu, kayak Jadi, ada rasa betul. ini sendiri ya bu. Saya kadang bisa melihat wajah mahasiswa ketika kita memberikan kuliah itu, San. Kalau yang tidak mengerti dengan yang mengerti itu pasti wajahnya beda. Iya benar-benar. Yang namanya pandangannya juga beda. Dan ketika mereka memberikan apresiasi itu juga berbeda lagi, itu perasaan yang kita akan alami gitu loh. Nah, yang paling membahagiakan itu adalah ketika kita menyampaikan, mereka mendengarkan, mereka meresponnya, dan kemudian mengangguk kalau mereka mengerti. Itu bahagianya tuh di sini gitu. Biasanya bu kalau misalkan yang diajarin terus gak ngerti kan biasanya mukanya kecut gitu bu ya, gak ngerti gitu, diem-diem aja, disuruh nanya gak nanya ya bu ya. Terus sambil itu saya suka nulis-nulis aja. Oh, gitu, pura-pura nggak nulis gitu. nggak tahu yang ditulis apa, yang ada yang malah kemudian keluar gambar apa Iya. gitu. Cuman kalau misalkan orang mahasiswa yang ngerti gitu diajarin sama dosennya tuh biasanya kayak soal-soal gitu kayak, lu nggak ngerti, ini gue ajarin gitu. Nah, itu bagian dari kebahagiaan mereka ketika Iya, Bu, mengerti. benar, Bu. Nah, tantangan kita jadi dosen itu sebenarnya. Tapi terkadang juga ada aja bu yang kalau misalkan mahasiswanya tuh biasanya sama dosennya tuh nggak seret gitu bu, nggak masuk diajarin sama beliau. Cuman kalau diajarin sama temennya malah lebih ngerti gitu bu. Nah, Ada yang kayak itu. gitu. Memang kalau untuk proses belajar itu ada seninya sendiri, Iya San. sih. Jadi kalau yang penting yang pertama ini niat ketika kita ingin belajar. Kadang-kadang saya bilang itu ada dosen yang memang dalam tanda kutip nih awalnya saja sudah nggak menarik untuk menyampaikan sesuatu. Mahasiswa sudah mulai punya pikiran sendiri Iya, tuh di aduh, kepala. nggak asik nih. Ini nggak asik nih dia bilang begitu, kira-kira ya. Maka itu seperti sebuah barrier baru untuk Iya, mereka benar-benar. mendapatkan ilmu begitu. Jangankan mau nanya gitu ya bu, ngerti aja Betul. enggak gitu. Ini lihat jam aja, kalau yang seperti ini biasanya Kapan lihat pulang? jamnya mahasiswanya itu kapan selesainya ini bilang gitu. Absen sudah nggak ya? Bilang banyak begitu kira-kira. Kalau Kalau itu misalnya- saya paham banget tuh, Iya. San. Pernah Oh. mengalami juga masalahnya. Kalau misalnya yang ke jam 10 sampai zuhur gitu ya udah azan, udah azan pak. Malah diingatkan ya gitu. Nah diingetin biar cepet selesai. Dan yang menarik lagi tahu nggak, San? Kenapa tuh? Mahasiswa menginterpretasikan pernyataan dosen, ada pertanyaan. Nah, begitu kan biasa Iya, iya, terakhirnya benar-benar. pertanyaan itu jawabnya apa coba, San? Oh, udah selesai. Langsung Udah beres-beres, berkemas- udah beres-beres. Itu kita bingung. Ini ada pertanyaan kok malah berkemas-kemas. Jadi kalau Iya. dianggap ada pertanyaan itu pelajaran sudah selesai begitu. Tapi kalau yang repot tuh kalau misalnya dia nanya, Pak kapan pulang Pak? Itu repot juga tuh Bu. Itu lebih jujur itu. Jujur Itu sih. pernyataan jujur yang menyakitkan hati dosen. Daripada kan disuruh nanya ya Bu ya, kalau misalnya nanya kayak gitu, Pak kapan pulang gitu. Berarti tantangan terberatnya itu sih Bu ya. Mungkin apa ya, harapan Ibu nih Bu untuk fakultas tuh Bu, untuk fakultas kedepannya tuh ingin seperti apa fakultas, terus mahasiswanya ingin seperti apa, terus sama
acara ini gitu. Enggak, ke organisasi dulu, Ini organisasi. pertanyaan Isan banyak dalam arti ini kita urut satu-satu. Iya, urut satu-satu fakultas Yang dulu mahasiswa deh. dulu deh San. Oh, mahasiswa dulu. Kalau biasanya kalau kita bicara tentang sesuatu yang lebih besar, kita mulai yang dari kecil Dari dulu. bawah dulu gitu ya, Bu ya. Yang pertama mahasiswa sebenarnya. Mahasiswa. Besarnya universitas itu karena mahasiswanya. Saya mengutip jargon teman-teman saya yang kami dalam komunitas itu selalu bicara tentang bagaimana idealismenya kita sebagai dosen begitu ya untuk menjadikan mahasiswa. Kalau dulu kan jargonnya itu pemuda harapan bangsa. Kalau sekarang kan sudah menjadi pemuda harapan mertua semua. Jadi artinya untuk itu menjadikan mereka seperti itu bagaimana? Iya, benar-benar. Dan kalau kita anggap sebagai sesuatu yang ideal, kami punya yang namanya konsekuensi yang sifatnya itu memang sesuai dengan universitas kita Islam. Mahasiswa itu menjadi ulul albab gitu loh. Insan yang berpikir, manusia yang berpikir. Gunanya buat apa? Agar mereka paham kalau nanti mereka akan menjadi manusia yang unggul dan bermanfaat. Nah itu yang sekarang kami jadikan sebagai cita-cita kami bersama. Menjadikan mereka paham bagaimana membuat dirinya unggul dan bermanfaat. Kalau mereka sudah merasa unggul dan tahu bagaimana bisa menjadikan dirinya bermanfaat, itu sudah luar biasa. Apapun yang mereka kerjakan pasti bermanfaat dan bisa memberikan kontribusi. Nah kalau sudah seperti itu fakultas sama universitas tinggal metik hasilnya saja, San. Iya, benar. Jadi kami akan menerima kebanggaan atas prestasi mereka. Kami akan mensupport apa yang membuat mereka juga merasa bangga sehingga universitas juga merasa bangga. Gitu. Jadi kalau yang sekarang ini memang harapannya buat mahasiswa bagaimana mereka bisa menjadikan jalur pendidikan yang mereka ambil sesuatu yang memang menjadikan dirinya itu eksis. Nah seperti yang sama yang Isan sekarang lakukan. Ini kan bagian dari eksistensi diri juga. Iya, benar. Isan kan punya kelebihan dalam tanda kutip ini dalam posisi sekarang. Isan bisa memberikan motivasi lewat teman-teman dalam acara ini. Nanti juga akan bergiliran hal yang sama. Nah, kalau boleh nih saya sarankan untuk podcast Isan ini ke depan dan juga teman-teman mahasiswa lainnya, ini jadikan sarana kalian untuk eksis gitu loh, San. Iya. Jadi artinya mungkin bagi kita untuk sebagian kita kadang ketika berpikir sendiri itu mumet gitu loh, San. Dan ini sudah menjadi bagian dari jargon universitas juga dan saya juga percaya ini bisa kita laksanakan bahwa setengah dari pikiranmu ada pada saudaramu. Jadi bersama itu pasti menjadikan sesuatu. Iya, benar. Nah podcast Isan ini dan teman-teman ini jadikan sarana itu San. Jadi kalau misalkan nanti ada hal-hal yang membuat kalian merasa ingin tahu tentang sesuatu, mungkin bisa dijadwal seperti itu. Iya, Jadi tukar pertanyaan pikiran dulu ya. dan pertanyaan-pertanyaan mereka atau apa yang mereka inginkan bisa Isan inventarisasi sebagai bahan untuk nanti bisa menjadi bagian dari narasumber yang akan diambil. Saya berpikir begini nih San, kalau seandainya podcast ini bisa jalan dengan baik. Insya Allah, Bu, amin, Bu. Ya, jadi nanti modelnya itu bisa bentuk informasi dan kolaborasi antara praktisi yang menjelaskan apa yang diajarkan di perkuliahan gitu loh, San. Oh, iya. Kan misalnya nih kita bicara tentang perekonomian Indonesia, kita tentang bicara mungkin kalau yang manajemen bicara tentang makro dan mikro. Iya. Kalau di akuntansi mungkin belajar tentang pengantar akuntansi. Kalau diajarkan di bangku kuliah kan memang hanya teori, San. Iya, benar. Hanya Bu. hitungan-hitungan yang San bilang teman mahasiswa bilang ini kapan selesainya kalau memang tidak menyenangkan Bosen gitu ya, yang bosan. bosanin. Tapi kalau nanti ada narasumber atau para dosen yang bisa menjelaskan itu dalam bentuk interpretasi langsung di dalam lapangannya, jadi menginterpretasikan kalian kalau misalkan saya akuntansi ya San, laporan keuangan misalkan. Nah itu dia bisa menceritakan bagaimana laporan keuangan itu benar-benar dipakai oleh perusahaan. Apa yang nanti oleh perusahaan perlukan buat orang yang membuat laporan keuangan itu dan hasil laporan yang dia hasilkan. Nah itu di dunia bisnis memang itu sesuatu yang diperhatikan dan dipertimbangkan gitu. Kepake, Bu ya. Jadi nggak hanya sekedar ini memastikan debit dan kredit saja, nggak begitu. Tapi jadikan apa yang kita dengarkan dalam teori di mata kuliah, nanti interpretasinya di lapangan dan di kehidupan nyata di dunia bisnis dan usaha seperti apa gitu. Benar. Nah itu mungkin menarik itu kalau mahasiswa yang kadang-kadang nih mahasiswa itu untuk hal yang bersifat katakanlah yang ajak, yang teratur, yang sudah teoritis itu mereka nggak tertarik San. Ya udah Karena mereka sudah ngerti. kalau mereka ini suka hal yang bersifat baru, Iya. suka hal yang sifatnya itu tidak sama dengan yang sebelumnya.
Nah, menginterpretasikan itu, menjelaskan itu dengan versi mereka, itu mungkin kayak Isan bilang tadi, bicara dengan teman mungkin lebih menyenangkan. Iya, benar. Orang yang bicara lebih sederhana dan lebih paham bagaimana menjelaskan dengan bahasa mereka, itu mungkin lebih mereka mengerti. Soalnya kan biasanya ada sekat sama dosen Nah gitu. iya, ya seperti itu yang kadang menjadi barriernya. Tapi kadang kita mendapat ilmu itu nggak hanya sekedar melihat dan memastikan mereka bicara secara baik dalam teoritis saja, San. Dengan bicara seperti ini kan lebih mudah begitu. Dengan keakraban ketika menyampaikan, mungkin lebih mengena di hati dan pikiran mereka. Jadi podcast ini luar biasa nanti efeknya ke depan, jangan-jangan menggantikan bangku waktu jadwal kuliah, jangan-jangan. Pengennya sih gitu sih. Enggak, Bu. Itu pernyataan jujur yang benar. Iya. Enggak bercanda, Bu. Nanti saya bilang sama para dosen jangan sampai kehilangan variasi mengajar kalau Iya, nanti bener. Isan ambil alih di podcastnya. Waduh. Enggak, Bu. Ya masuk terus, Bu. Masuk kemana gitu. Masuk ketika absennya ada gitu ya. Iya, Bu. Masuk kalau online. Masuk doang ya, Bu. Iya, harapan ke mahasiswa tadi, Bu, ke fakultas gitu. Ke organisasi kan di FEB itu kan ada organisasinya ya, Bu. Ya. Iya. BEM dan HMJ, Hima Himsi. Itu harapan ke mereka tuh apa, Bu? Yang dulu pernah saya sampaikan ketika mereka selesai reorsan. Iya. Jadi tantangan yang sekarang nggak lagi hal yang biasa, karena kalian hidup di dunia yang luar biasa sekarang. Itu masalahnya. Kalau hanya pakai program yang dulu 20 tahunnya lalu yang dipakai oleh kakak-kakak yang lalu, itu udah basi banget, San. Iya, Jadi sekarang itu tantangannya membuat kreasi baru yang membuat mereka bisa merasa bahwa sebagai mahasiswa mereka berarti dan beda gitu. Iya. Jadi kalau untuk organisasi, saya tantang mereka waktu itu, kalian bikin sesuatu yang bisa membuat eksis diri kita sendiri, organisasi, itu kami support secara penuh oleh fakultas. Kalau sekarang kan judulnya kita bisa go internasional sendiri, San, dengan cara seperti ini misalkan. Jadi HIMSI, Hima, dan PEMJUM juga harus begitu. Pikirkan cara atau program yang membuat mereka bisa mendapatkan perhatian, dia mendapatkan yang namanya informasi yang tidak sama dengan organisasi yang lain. Nah, kalau seperti itu biasanya ya harus ikut yang namanya kegiatan secara nasional, internasional, atau apapun lah gitu loh. Jadi untuk sekarang ini yang kesempatan seperti itu sudah terbuka. Banyak banget yang bisa kita jadikan sebagai sarana untuk eksistensi diri itu, tapi tetap memang koridornya harus dalam posisi institusi. Nah, untuk HIMSI sama Hima, apalagi BEM, itu kan ada linknya. Mereka kan punya organisasi yang bisa menjadikan masukan, katakanlah untuk ikut lomba kah namanya, membuat kegiatan kah namanya, yang mengundangnya itu nggak teman-teman di dalam kampus lagi gitu loh, luar, ya. harus di luar, dan pastikan mereka mendengar nama kita gitu. Jadi artinya saya juga masalah kalau ditanya sama orang gitu kan, kampus di mana, ngampus di mana, di Asafia mana? Belakang Unkris, depan Unkris sudah. Mana Unkris yang tahu? Karena di belakang ya, Bu ya. Itu yang kita harus, percaya diri seperti itu yang harus dimunculkan teman-teman lagi, San. Jadi dengan berkibar di luar sana, membawa nama universitas kita, orang nggak bertanya lagi tentang kita, tapi orang nggak bertanya Unkris sebelah mananya Asafia. Nah, harusnya begitu ya, Bu ya. Gitu loh. Ini malah Asafia sebelah mana Unkris gitu. Kalau kita posisinya udah lebih posisi yang lebih depan. Ini iya, malah gedung paling besar ya, Bu ya. Betul. Jadi kalau untuk strategisnya kita sudah luar biasa. Hanya tinggal memotivasi teman-teman Isan aja lagi nih untuk bisa memastikan bahwa percaya diri sebagai mahasiswa Asyafia itu bisa keluar gitu. Jadi nggak apa-apa, tidak pun menang, tidak pun mendapat juara, nggak apa-apa. Yang penting eksis dulu. Jadi mulai dulu memperkenalkan diri dan mulai ikut beserta di dalam pergaulan dunia itu loh. Kalau menang belakangan ya, Bu. Menang belakangan. Toh yang sekarang yang menang bukan yang juara, tapi yang menang itu yang menguasai informasinya. Bener Bu. Itu ininya Warren Buffett dulu itu sama Rupert Murdoch itu pakar komunikasi dunia. Jadi mereka mengatakan begitu, yang menguasai dunia adalah yang menguasai informasi. Nah, itu yang kita harus pastikan juga kita kuasai. Teknologi informasi seperti ini seperti yang saya sampaikan tadi, ini bagi saya sudah luar biasa, karena makanya saya support banget ini, San. Saya jadikan ini momen untuk bisa mengatakan Fakultas Ekonomi sudah menjadi bagian dari ini loh dunia. ekonomi gitu. Kita. Jadi gitu nih guys. Mungkin penontonnya ini kan mungkin ada dari anak BEM ya kan, anak BEM Hima Himsi mungkin ya.
Tuh, jadi intinya harus caper dulu. Betul. Caper itu yang penting eksis dulu. Iya, yang eksis aja penting dulu gitu. betul. Kalau Tokopedia kan mau diajarkannya mulai aja dulu gitu ya San ya. Coba aja dulu. Cobain aja dulu. Ente Bu, ente itu. Next try. Kalau yang mahasiswa sekarang juga begitu, masalah gagal itu masalah kedua juga San. Iya benar. Kadang mahasiswa juga merasa bahwa kalau mengadakan sesuatu takut gagalnya Udah takut duluan ya Bu ya. Gagal itu adalah bonus kita untuk belajar. Jangankan Jadi, di kompetisi gitu Bu, kayak disuruh maju, suruh ngejelasin atau suruh bacain di papan tulis gitu aja kadang suka takut salah ngomong. tahu nggak San, ini rahasia dosen ya San, biar saya sampaikan kepada gitu. San. Wah, dapat rahasia Biar nih. teman-teman juga nggak apa namanya, biar merasa ini rahasia yang harus mereka juga simpan juga. Benar-benar. Dosen itu ketika memberikan nilai, ketika kita sudah harus memberikan penilaian akhir nih San, yang terbayang wajah mereka ketika ada di kelas. Jadi caranya begini, kalau misalkan memang yang Isan sampaikan tadi, walaupun tidak pintar, tapi terlihat aktif di dalam kelas, terlihat punya kepercayaan diri ikut di dalam kelas, terbaca dan terlihat selalu eksistensinya ada, ketika memberi nilai, nggak tega tuh San ngasih nilai rendah gitu loh. Bener-bener Bu. Betul. Saya ngalamin juga soalnya. Saya nggak ngerti nih pelajaran, cuman suruh maju Tapi bahkan gitu. ada yang begini Nilai, San, teman-teman dosen itu bilang, ini anak mungkin nggak paham, tapi Iya. dia selalu bertanya. Iya benar. Berarti dia punya antusiasmenya. Iya. Ini anak mungkin biasa saja, tapi dia hadir selalu mengatakan atau memberi komentar untuk pelajaran yang ada. Nah itu kan sesuatu, jadi membuat dia terlihat ada gitu loh San. Bener-bener. Untuk menjadi pintar itu nomor 2, tapi dilihat dulu yang penting, itu masalahnya. Iya. Di dunia kerja pun juga demikian kan San. Bener. Kita nggak akan terlihat pintarnya kalau kita nggak bisa berkomunikasi. Mau sampai kapan ya Bu yang Betul. malu, takut gitu ya Bu? Itu akan membuat kita hanya merasa orang yang dipinggirkan sementara Iya, San. malah jadi ada Jadi, batasan sendiri itu. Orang nggak bisa lihat kita pintarnya karena kita nggak pernah memperlihatkan diri, itu yang paling penting. Jadi lihatkan diri dulu bahwa kita ada, baru mereka akan menilai kita bisa atau tidak menjadi bagian dari kemajuan mereka itu. Jadi di mahasiswa di ruangan di kelas pun juga begitu. Aktif di ruangan kelas itu menarik perhatian loh San. Tidak hanya dosen tapi teman sebelah yang diincar juga bisa. Gitu. Tapi nih Bu ya, kadang nih Bu ya, orang-orang yang mahasiswa-mahasiswa kayak gitu malah dibenci sama teman-temannya Bu. Enggak juga. Biasanya, Bu. Caranya bukan begitu. Ini caper itu kan ada 2 versinya juga, Iya, San. Bu. Caper yang menyedihkan dan caper yang membahagiakan. Iya kan kadang ada suka mahasiswa yang kayak sosokan bye-byein ke ada dosennya, oh gini, Nah, nanya gitu. kalau itu Mau kan itu yang kita gitu. bisa melihat yang seperti itu. Yang dilihat itu bukan niat itu penting juga tuh San. Niat untuk bisa memahami situasi. Jadi bertanya itu kan tidak dalam posisi yang memojokkan orang lain Iya, atau merendahkan Ngetes ya, Bu, ya, dosennya, kayak ngetes ngetes nggak gitu. begitu. Tapi kita ada kerendahan hati merasa tidak tahu, itu yang paling penting. Jadi artinya Pak, Bu, izin saya boleh bertanya tentang ini. Cara berkomunikasi dan berbahasa kita itu akan terlihat bagaimana kita menghargai situasi. Jadi juga capernya tentu nggak dan norak juga kali San, tapi kan memperlihatkan eksistensi Itu kadang kita yang dengan bahasa yang lebih caper-caper baik. yang kayak gitu yang gak disukain tuh sama teman-teman yang lain gitu kan, apaan sih lu so ambis gitu. Itu memang kadang ada loh San. Iya kayak gitu Tapi ada. itu memang harus dibiasakan kita dengar. Kadang kalau pernyataan itu bagi orang-orang tertentu itu sebagai pernyataan karena tidak punya kemampuan komentar karena tidak punya kemampuan. Iya. Dia tidak berani bertanya, tapi ketika ada orang yang bertanya dianggap itu caper atau ambis lah istilahnya anak Iya, muda benar. sekarang. Tapi nggak begitu. Tapi bagi yang namanya orang yang mau belajar, dia memang harus belajar untuk bisa memperlihatkan diri dia dan mendapat perhatian. Karena kalau tidak sanggup mendapat perhatian, kita nggak akan sanggup memperlihatkan kemampuan. Iya, benar. Jadi nggak masalah untuk bisa terlihat ambis sementara, tapi kita prosesnya belajar gitu loh San. Karena kalau di kuliah ini kan memang prosesnya itu, kalau nggak dapat suasana bagaimana kita memperlihatkan kemampuan kita nggak tahu apa yang sebenarnya kita mampu bisa gitu loh San. Banyak yang ternyata teman-teman yang di kuliahnya biasa saja, tapi ketika mereka mendapat kesempatan di dunia kerja dan harus dipaksa bisa bicara, bisa berkomunikasi, jadi tuh mereka Iya, San, benar, Bu. gitu loh. Saya juga dipaksa sebenarnya Bu, lagi jalan tiba-tiba ditarik ke sini. Oh, sini jadi host gitu. Habis itu nanti bisa kan kontrak dari manajer atau direktur apa sih Iya, San. gitu. Tapi memang gitu loh San. Iya tapi ya jadi sini. Nah itu bagian dari proses menyesuaikan diri Bener, namanya, bener, San. bener. Harus begitu dan harus bisa.
Karena kalau yang nanti ketika di dunia kerja itu kita nggak dilihat pintar sendiri loh San. Yang pintar itu adalah yang bisa bekerja sama, bisa untuk bisa berkomunikasi dan dianggap mampu untuk menjadi bagian dari teman lainnya. Jadi kadang-kadang ketika kita untuk bisa mendapatkan yang namanya kesempatan, kita harus menggandeng teman kita juga gitu loh. Nah, Ya, kalau cewek kan bukan murim buku saya bu. Enggak gitu. saya itu selalu tergoda untuk melakukan itu tuh. Saya tahu nggak rahasia lagi nih San? Rahasia lagi. Cewek-cewek itu kan saya nih cewek nih San. Iya, Bu. Dulu maksudnya. Saya juga cowok nih bu. Begitu. Iya. Yang namanya cewek itu dia nggak tahu yang namanya cantiknya itu seperti apa ketika dia dipuji. Emang iya? Jadi dia merasa tahu dia cantik ketika dipuji. Dan tahu nggak San? Laki-laki itu tidak akan terlihat ganteng dan gagahnya kalau dia tidak bisa mengkomunikasikan dirinya seperti itu. Jadi begini, yang dulu menjadi pujaan para wanita ketika di kuliah di kampus saya dulu itu bukan yang ganteng San, yang ganteng mah udah ke laut aja, tapi yang pintar gitu loh San, yang mudah berkomunikasi, yang bisa menyesuaikan diri. Iya, benar. Jadi laki-laki itu lebih bisa dilihat ketampanannya ketika dia pintar dan bisa memposisikan dirinya sebagai seorang pemimpin. Itu paling bagus. Keren. Tapi relate juga sebenarnya buku saya juga kayak gitu bu. Udah banyak proposalnya San. Udah banyak. Saya khawatir proposal mana ditolak Isan gitu. Atau proposal Isan yang ditolak beberapa orang. Iya. Tuh, jadi gitu tuh, jangan malu, jangan takut. Tuh. Tahu, dicengin paling dicengin doang ya. Iya, nggak akan jatuh atau dosa Iya. atau apa gitu ya San. Yang penting itu berani untuk bisa memperlihatkan diri bahwa Anda mampu dan bisa, itu sudah menjadi hal yang luar biasa itu. Baru tuh dilihat oleh yang diincar tadi tuh San. Kalau hanya di belakang saja nggak lihat apa-apa, dia nggak tahu kalau ada yang sudah memperhatikannya gitu. Iya, benar-benar. Emang harus caper sih bu emang. Paling tidak menarik perhatian dalam hal yang positif gitu, Iya. San. Memperlihatkan bahwa kita ada dan kita patut diperhatikan. Nanti dia akan berpikir yang kedua tuh, setelah dia melihat oh mampu ini bisa berkomunikasi, nanti baru tuh pilihan yang keduanya, dia ada isi apa enggak. Tinggal belakangan itu ya ada isi apa Iya, enggaknya. betul. Iya bu. Mungkin ini harapan podcast kedepannya, mungkin tadi ibu udah ibu sampaikan ingin apa menjadikan podcast ini jadi sarana untuk apa tukar pikiran ya. Eksistensi mahasiswa menjadikan teman-teman Isan yang punya kemampuan Iya, iya. untuk saling berkomunikasi dan saling membantu lebih baik dalam hal yang bersifat informasi tersalurkan. Iya, iya. Gitu, Isan. Insya Allah sih bu, itu ditampung ya bu, itu saran ditampung ya, aman. Ditampung, dilaksanakan. Nanti kira-kira, kalau saya jadinya bertanya, jadi paling tidak buat catatan saya nih San, biar nanti untuk fakultas ada yang namanya anggaran yang kita bisa sediakan kalau seandainya ini jalan dengan baik. Oh itu bisa dari belakang. Jadi artinya harus ada kepastian ini. Jadi di jadwal tuh San, di jadwal kapan untuk podcastnya bisa tayang, Iya, iya. seminggu kah, 2 minggu sekali kah, atau sebulan kah, sehingga nanti kita bisa sampaikan pada teman-teman juga untuk menunggu apa yang disampaikan ketika podcast itu diluncurkan gitu. Iya, iya, benar. Jadi mereka sudah punya jadwal, oh dengerin podcast dulu nih atau gimana gitu. Ya. Iya bu. Nanti kita bisa bicarakan ini soal anggaran. Si paling anggaran. Ayo bu. Mungkin itu aja sih bu. Ya sedikit doang sih maksudnya pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Biar saya tahu juga, oh ibu ternyata dulu nih kayak gini sampai sekarang jadi dosen terus sampai menjadi ada bonusnya jadi dekan gitu. Bonus jadi dekan itu menarik juga nih San. Kalau dulu itu saya hanya bicara tentang diri saya sendiri. Institusi yang saya tekuni hanya akuntansi atau prodi yang saya memang tekuni akuntansi. Sekarang sudah berbeda. Sekarang saya merasa bahwa sekarang saya harus memikirkan semua. Jadi artinya untuk situasi ini saya memang butuh kerjasama San. Ada yang namanya kerjasama dengan mahasiswa, kerjasama dengan semua dosen yang ada, dan kerjasama dengan staf kita yang ada dalam fakultas ini. Nah ini peran yang sekarang saya jadikan sebagai amanah ini, menyatukan semua fasilitas ini. Jadi artinya
hal-hal yang mungkin bisa menjadi masukan, Isan juga bisa tampung di sini juga nih. Iya, Bu. Mungkin ada keluhan untuk dekannya nggak bisa mengadakan apa, fasilitas apa, juga bisa disampaikan. Nanti catatan bagi saya gitu loh. Jadi paling tidak keinginan kita itu kita maju bersama San. Bener Bu. Nggak boleh ngedahuluin Bu. Saya nggak boleh ngedahuluin Ibu kan, soalnya Ibu, saya mahasiswa, Ibu dosennya kan nggak Itu boleh. kan rahasia di antara kita tadi. Rahasia Isan. Yang rahasia kita hanya kita yang tahu. Yang itu teman-teman yang kita bagikan yang baik-baik saja. Iya, Bu, Bahwa benar. semua baik-baik saja gitu ya San. Mungkin Bu sebelum ditutup nih, mungkin Ibu ada sepatah dua patah, mungkin 3 patah juga boleh. Udah berpatah dari tadi. Iya, ya, San. untuk ini calon penonton setia kita nih kan kali Di mana nih kameranya San? Oh, ada yang mana kameranya itu kan? Pak? Oh ini. Oke, baik. Oh, ini. Para mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Asy-Syafi'iyah yang tercinta, Waduh. kayaknya kalimat itu bagi teman-teman Isan itu membahagiakan begitu ya. Ada 2 persepsi itu berarti. Ini nggak bisa tidur Bu denger kayak gitu Bu. Saya hanya punya beberapa pesan saja San. Bahwa yang penting itu bagi kita percaya bahwa kita bisa. Artinya bercita-citalah yang paling tinggi yang kamu mampu. Gak dosa kan San untuk bercita-cita tinggi dan besar. Itu hak kita, itu kewajiban kita. Bercita-citalah yang tinggi yang paling besar yang kamu mampu. Dan yakinlah bahwa pasti Tuhan akan mendengarkannya. Amin. Selagi kita masih punya keinginan untuk bisa menjadi lebih baik, itu Tuhan pasti mendengarnya. Cita-cita itu bagian dari hal yang kita akan wujudkan, dan secara harafiahnya pikiran kita akan mengarahkan untuk bisa mencapai itu. Nah, agar bisa itu mulus dan tercapai dan kita bahagia menjalaninya, satu lagi yang tidak boleh lupa, kunci kebahagiaan dunia yang paling kuat, bahwa kita mendapatkan senjata yang paling besar, yang paling hebat di dunia, doa orang tua. Waduh. Jadi pastikan yang namanya mereka. Gak ada yang bisa ngelawan tuh Bu. Betul San, itu saya rasakan. Ini kan sekarang judulnya tadi saya bilang saya kan 22 tahun nih berada di sini. Iya, Bu. Dulu ketika masuk Asy-Syafi'iyah saya seperti Isan, merasa anak muda yang hebat sekali. Sekarang saya orang tua yang biasa saja, begitu loh. Tapi yang saya tahu adalah ketika saya melihat anak saya berhasil, itu bangganya saya tidak bisa diceritakan. Dan memang merupakan kebahagiaan kita, pengabdian kita untuk sementara, memastikan doa orang tua itu senjata kita. Kalau kalian punya kesempatan, cari satu momen saja sebelum puasa nih, datang ke orang tua. Kalau lagunya itu, saya pernah mendapatkan ini saat kemarin nih, waktu yang teman-teman wisuda, yang kemarin ada satu mahasiswa yang menyampaikan pada saya, if someday I become somebody, it because of you. Nice. Jadi kalau terjemahnya untuk orang ini bukan diceritakan pada teman yang mengincar tadi ya, saat ini orang tua nih ceritanya. Of course. Jadi Nice. bukan temannya lain nih. Jadi katakan ambil satu kesempatan pada orang tua sebelum puasa ini nih. Pada bapak, ibu atau siapa yang kalian anggap sebagai orang yang kalian sayangi, datangi mereka, Pak, Ma, Ayah, Ibu, Papi, Mami. Saya ingin mengatakan sesuatu. Kalian pakai bahasa yang kalian memang suka. Jika nanti saya menjadi seseorang yang hebat, itu pasti karena mama, papa, dan ibu, ayah, dan seterusnya. Jadi pastikan yang namanya doa itu jangan berhenti. Yang namanya kasih sayang itu jangan hilang. Jangan yang namanya diskon itu ada gitu loh. Pastikan saya terus mendapatkan doa dan support dari mama dan papa. Kalau yang itu yang kalian sampaikan dengan momen yang pas itu San, itu yang namanya orang tua nggak lagi tersenyum San, meleleh Nangis, gitu loh. Iya. Nangis, Bu. Saya bukan nangis Bu. Dan kalaupun mereka kesannya ada yang orang tua kan yang Iya, kesannya nggak peduli kamu ngomong apa sih. Itu sebenarnya di belakangnya itu nangis, Bu. Itu walaupun judulnya melengos Gengsi itu itu, kan, gengsi. itu gengsinya orang tua itu. Tapi menangisnya luar biasa. Iya, benar. Nggak akan yang namanya nama kalian itu terhapus dalam tahajudnya. Iya. Itu nama yang paling sering akan mereka sebutkan ketika berjumpa dengan Tuhannya. Jadi insya Allah itu pesannya gitu Mas. Sangat-sangat dalam nih. Ibu terima kasih nih Bu waktunya udah menyempetin datang di launching podcast FEB UIA nih Bu. Semoga sehat-sehat selalu ya Bu ya. Insya Allah sehat. Ini oke teman-teman nih. Oh iya sebelumnya nih, sorry nih,
Kalau dari tadi kata-katanya rada-rada ini. Soalnya saya dituntut untuk lucu ya Bu ya, biar acara ini tetap berjalan gitu Bu, biar nggak bosen gitu Bu. Nggak lucu, Ihsan itu menarik loh San. Gak bisa dipuji Bu saya Bu. Gak bisa dipuji saya Bu. Saya langsung terbang Bu, itu kejedot. Itu kalau di webtoonnya itu gambarnya tuh San, ada gambar sedang ada bunga-bunga, ada cahaya terus terbang gitu ya San. Webtoon terbaru film drama Korea ada loh San. Aduh saya nggak nonton drakor. Ini saya kalau misalnya di emoticon Bu itu emoticon yang pipinya merah-merah Bu. Ya, oke Bu, terima kasih Bu. Oke teman-teman nih, sekian dari podcast kali ini. Nantikan konten selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kok ngomong sih? Komen, cadel eng. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast FEBWIA.